Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fil millah, salatan wa salaman daimaini bidawmukillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah. Amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabirohim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga senantiasa dilimpahkan sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang luas, halal, thayyib, berkah dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Tijan Ad-Dirari mengenai tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tentang sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz, juga yang wajib bagi Rasul, mustahil dan jaiz bagi Rasul. Sebelum kita mulai melogat, kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada para ulama amil salafus sholihin dan juga para pengarang kitab, khususnya kitab Tijan Ad-Dirari, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan pensyarahnya yakni Syekh Nawal Al-Bantani. Dan juga kita hadirkan kepada para guru-guru kita, wabil khusus Ki Ilyas Surhiyat, Cipasin Tasikmalaya, dan semua masyayikh, dan semoga juga kita hadirkan pada muassis Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Sansuri, Kiai Wahwasbullah Usdur, wa jami'i auliya tis'ah wali songo fi Jawa wa Sesubakir Ujim awliyail kiram nal karim yang lidarajah fil jannah tagasya bi rahmatirah wa yang fadna bil barakati man mari masrin fid dunya wal akhirah rasulana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita awali ya kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf balik dan berakal, apa ayarifa, failnya dari yajibu, mengenal atau mengetahui. Siapa yang mengetahui itu mukallaf ya, failnya domir huwa, kembali ke mukallaf. Ma, akan perkara, nah, ini jadi maf'ul bih, akan perkara. Yajibu, yang wajib, apa yang wajib itu? Domir huwa ya, kembali ke perkara ma. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala. Wa ma yastahilu, dan apa-apa yastahilu yang mustahil. Apa itu perkara? Ini failnya domir huwa, kembali ke perkara ya, ma. Wa ma yajuju, dan apa-apa yajuzu yang boleh. Apa yang boleh? Domir huwa juga, failnya kembali ke perkara ma. Nah, fayajibu, maka wajib, pihak kita pada hak haknya Allah Ta'ala, Apa yang wajib? Ini failnya al-wujudu, sifat wujud.
ya, sifat wujud. Wujud artinya ada. Nah, titik ya. Wadiduhu, kalimat baru lagi. Dan bermula lawannya. Nah, ininya ke siapa? Ke wujud ya. Nah, dirujuk ke wujud. Lawannya wujud al-adamu itu. Nah, sebagai khobar, al-adamu itu sifat Adam ya. Adam bukan Adam ya, Adam pakai ain. Artinya tiada. Wad dalilu ala dzalika. Dan bermula dalil ala dzalika, atas itu sifat wujud ya. Wujudu hadhil makhluqati. Eta tuh jadi khobarnya, itu adanya ini semua makhluk. Ya, semua makhluk ya. Baik. Selesai itu ya, kita ngelogat sampai di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jelaskan ya maksud dari materi kali ini. Yang pertama apa? Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf, orang yang balik dan berakal ya. Apa yang wajib? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu mengenal apa-apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala, juga yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah ya. Nah, itu wajib bagi siapa? Mukallaf, orang yang balik dan berakal ya. Jadi orang yang sudah balik ya, kalau laki-laki usianya 15 tahun, kemudian kalau perempuan sudah mengalami haid, nah itu sudah kategorinya balik. Nah itu, atau sudah keluar air mani ya, nah itu kategorinya sudah balik ya. Nah kemudian berakal ya. Jadi kalau cuma balik saja tapi dia gila, tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk mengetahui sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah ya. Atau sebaliknya ya, berakal ya, akalnya sehat gitu kan, normal, tapi apa? Belum balik, masih anak kecil. Nah, dia belum wajib untuk ma'rifat, mengenal sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah ya. Nah, jadi yang wajib itu sekali lagi bagi mukallaf, yaitu yang balik dan berakal ya. Nah, itu wajib di sini pendekatannya bisa dua kemungkinan, yakni pendekatan ilmu fiqih dan ilmu tauhid ya. Dimana kalau pendekatan ilmu fiqih itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sesuatu yang diganjar kalau dikerjakan dan disiksa atau mendapat dosa kalau ditinggalkan ya. Nah itu. Lalu kalau secara pendekatan ilmu tauhid, wajib di situ yaitu apa? Jadi kalau kita mengerjakannya, maka konsekuensinya apa? Iman kita menjadi sah. Nah sebaliknya kalau kita tidak mengerjakannya, artinya tidak belajar ilmu tauhid ya, maka kita akan berdosa dan iman kita tidak sah ya. Nah itulah, jadi makanya kita sebagai orang yang merasa sudah balik dan berakal, maka mau tidak mau ya dipaksakan ya untuk belajar ilmu tauhid ya, belajar apa-apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah ya. Nah pengertian ayya'rifa di sini ya, itu jadi erat kaitannya dengan apa? Dengan istilah ma'rifat ya, karena ini adalah masdar dari arafa ya'rifu ya, ma'rifah. Nah itu jadi mengenal ya, atau mengetahui ya. Nah itu secara bahasanya saja, tapi kalau secara istilah yang namanya ma'rifat itu adalah idrokun
jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin, ya. Idrakun jazimun, jadi mendapati atau memahami, ya, mendapati atau memahami. Jazimun dengan pasti, ya, dengan yakin lah, ya, jadi udah kuat lah, mengakar, tidak mungkin goyah gitu kan, itu jazim namanya, ya. Bihaitsu la yaqa'u, gambarannya, ya, pemahaman yang udah pasti itu, ya, udah mantap itu adalah sekira-kira, ya, la yaqa'u, tidak tiba, ya, nah, tidak terjadi, ya, nah, tidak terjadi, ya, nah, ma'ahu, beserta itu idrakun jazimun, apa? Taraddudun, keraguan-raguan, ya. Jadi nggak ragu-ragu lagi, itu yang namanya ma'rifat, ya. Nah, itu. Terus apa? Muwafiqun, ya. Harus sesuai juga, yang sesuai dengan kenyataan, nasyi'un an dalilin, yang timbul dari dalil, ya, itu yang namanya apa? Ma'rifat, ya. Jadi kita tahu bahwa Allah itu wujud, qidam, baqo, dan seterusnya, ya, didasari dengan ilmu, sehingga benar-benar mantap, yakin, ya, kuat keyakinan kita bahwa Allah itu benar-benar ada, terdahulu, ya, dan kekal, dan seterusnya, ya. Nah, itu. Kemudian apa? Sehingga apa? Keyakinan yang didasar dengan ilmu itu, ya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Nah, ya, yaitu apa? Di mana tidak disertai dengan adanya keraguan, ya, begitu. Jadi udah mantap, udah yakin dah gitu kan. Sekalipun kita umpamanya diiming-imingi gitu kan, untuk apa, ya, diberikan keduniawian, jabatan, fasilitas, harta benda apa gitu kan, yang penting apa? Udah, jangan percaya Allah itu ada, jangan percaya Allah itu qidam, baqo, dan sebagainya gitu kan. Sekalipun diimingi berapapun, dengan apapun, ya, itu tetap tidak akan goyah. Nah, itu berarti namanya sudah benar-benar makrifat yang kayak begitu, ya. Nah, itu bahkan kalau mau diancam gitu kan, nah, kalau kamu masih mengakui Allah itu ada, ya, kamu akan saya bacok umpamanya, tetap aja dia tidak akan apa, tidak akan bergoyang, ya. Nah, itu keyakinannya akan teguh, ya. Nah, gitu. Itu karena apa? Idrakun jazimun, ya. Jadi karena memahami dengan sangat kuat, dengan sangat pasti, ya. Nah, itu. Sehingga apa? Tidak ada keraguan-raguan. Muwafiqun lil waqi'i, yang sesuai dengan kenyataan, ya. Ada orang yakin tapi tidak sesuai dengan kenyataan, seperti orang buta suruh menggambarkan bagaimana seekor gajah, ya. Jadi satu orang buta memegang ekor gajah, dia bilang gajah itu seperti apa? Seperti tali atau tambang, ya. Yakin kamu? Yakin, kata orang buta itu, ya. Nah, tapi keyakinan orang buta ini tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Ya, gajah bukan seperti tambang, ya. Gitu juga ada orang buta satu lagi, dia megangin apa? Megangin telinganya gajah itu. Dia bilang gajah itu seperti kipas, ya. Yakin kamu? Yakin, kata orang buta itu. Nah, jadi keyakinan kayak gitu itu tidak muwafiqun lil waqi', tidak sesuai dengan kenyataan, karena gajah bukan kipas, kan. Nah, itu, ya. Jadi harus apa? Harus makrifat itu sesuai dengan kenyataan. Lalu apa? Nasyi'un an dalilin, ya, harus timbul dari dalil, ya. Nah, dalil itu ada apa? Dari segi sumber itu dalil akli, ya. Nah, secara apa? Secara pendekatan akal, ya. Akli, akal, kalau nakli Al-Qur'an dan hadis, ya. Nah, itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Lalu dari segi penjelasan, ya, dalil itu ada yang ijmali, global, garis besar, ya. Ada yang tafsili, terperinci. Nah, itu, ya.
Jadi dalil itu ya dari segi sumber ada yang dalil akli ya, sumbernya itu dari akal ya, penalaran pikiran, kemudian nakli dari Al-Qur'an dan hadis ya. Dari segi penjelasan itu apa? Ijmali dan tafsili ya, global dan terperinci ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memahami dulu ya, yaitu apa pengertian wajib ya kan, yang wajib, mustahil, jaiz ya. Nah, sekarang apa sih sifat wajib, apa itu sifat mustahil, apa itu sifat jaiz ya. Nah, di sini dijelaskan. Sifat wajib adalah secara definisinya ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ya. Gitu. Jadi apa? Sesuatu yang tidak tergambar atau dimengerti ya, atau dimengerti oleh akal ya. Apa? Adamuhu, adanya, tiadanya. Tiadanya itu sifat ya, tiadanya itu perkara ya. Contoh apa? Sifat wujud tadi ya, Allah itu ada. Nah, jadi sifat wujud ini yaitu sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal. Kalau apa? Kalau sifat wujud tidak ada pada Allah ya. Nah, itu nggak mungkin lah Allah tidak wujud ya. Nah, gitu. Maka wujud itu adalah apa? Termasuk sifat yang wajib ya. Nah, itu. Atau apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ya. Nah, itu yaitu apa? Isinya adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk. La yatasawwaru fil aqli, tidak dimengerti oleh akal, adamu, kalau mukhalafatul lil hawadisi tidak ada pada Allah ya. Jadi kalau Allah itu sama dengan makhluk ya, oh berarti apa? Nggak mungkin ya. Masa ya pencipta sama dengan makhluknya, sama dengan ciptaannya tuh begitu. Maka mukhalafatul hawadisi termasuk sifat wajib ya. Nah, satu lagi umpamanya wahdaniyat ya. Nah, esa, nah, umpamanya sifat esa, la yatasawwaru fil aqli, tidak dimengerti dalam akal, adamu, jika sifat esa tidak ada pada Allah ya. Masa iya sih Allah tidak esa gitu kan? Nggak dimengerti oleh akal gitu kan? Nah, itu ya. Jadi pasti apa? Kalau pingin teratur alam semesta ini, yang ngaturnya satu zat ya, satu Tuhan, yakni Allah ya. Nah, itu pasti Allah itu apa? Berarti bersifat wahdaniyat ya. Nah, itu berarti wahdan itu termasuk sifat wajib ya. Nah, itu. Lawannya apa? Mustahil ya. Itu apa? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Nah, ya, sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal, tidak tergambar atau tidak dimengerti oleh akal. Apa? Wujuduhu, adanya itu perkara ya. Adanya itu perkara. Gitu ya. Seperti apa? Allah bersifat mustahil, bersifat jahlu, bodoh ya. Nah, baik sifat bodoh, la yatasawwaru fil aqli, tidak dimengerti oleh akal, wujuduhu, adanya sifat bodoh pada Allah. Nggak mungkin Allah bodoh ya. Makhluknya aja banyak yang pintar, masa Tuhannya bodoh? Kan nggak mungkin ya. Nah, gitu ya. Kalau Allah bodoh, yang gimana Allah bisa menciptakan segala rupa dengan hebat, luar biasa dan maha indah ya. Begitu kan? Itu karena Allah yang apa? Yang al ilmu ya, bersifat apa? Yaitu mengetahui ya. Gitu juga apa? Sifat mustahil lainnya umpamanya mautun ya, yaitu apa? Allah mustahil bersifat maut, mati ya. Nah, coba kita pasangin dengan definisinya. Sifat mati, la yatasawwaru, tidak tergambar ya, tidak dimengerti fil aqli, dalam akal atau oleh akal, apa? Wujuduhu, adanya sifat mati pada Allah. Nggak mungkin lah, masa Allah mati? Kalau mati siapa yang ngurus alam semesta ini ya?
Nah gitu, maka maut itu, sifat mati itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah ya. Nah yang satu lagi adalah sifat jaiz, yaitu ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Nah itu, jadi sesuatu yang apa, dimengerti oleh akal, apa, wujuduhu, adanya itu perkara, wa adamuhu, dan tiadanya itu perkara. Nah tiadanya itu perkara ya. Nah contohnya seperti apa? Memintarkan dan membodohkan seseorang itu adalah jaiz bagi Allah. Jadi si A boleh saja dibodohkan, boleh juga dipintarkan oleh Allah. Jadi Allah nggak wajib si A harus pintar ya Allah, si A harus bodoh ya Allah, nggak bisa ya. Berarti Allah kepaksa dong ya, atau dipaksa, nggak bisa ya. Jadi itu jaiz ya. Jadi mempintarkan atau membodohkan itu termasuk jaiz bagi Allah, boleh-boleh aja gitu kan. Wujuduhu ya adanya bodoh, atau adamu tiadanya bodoh ya, yaitu pintar, boleh ya. Memintarkan dan membodohkan itu hak Allah, jaiz ya. Nah gitu juga apa, mengkayakan dan memiskinkan itu termasuk sifat jaiz bagi Allah. Karena apa ya, bisa dimengerti oleh akal. Wujudu adanya kaya pada si B, wa adamu dan tiadanya kaya, yaitu miskin pada si B. Jadi boleh aja B ini dibikin miskin atau dibikin kaya sama Allah gitu, boleh. Jadi nggak wajib si B harus kaya atau si B harus miskin. Wah itu berarti Allah dipaksa dong gitu ya. Itu enggak apa ya, istilahnya nggak mungkin terjadi pada Allah ya, ada pemaksaan itu kan. Nah Allah kan apa ya, terserah Allah lah, semuanya milik Allah kan, itu jaiz ya. Nah atau juga apa, memberikan hidayah ya, memberikan iman ataupun mengkafirkan seseorang, itu termasuk sifat jaiz bagi Allah ya. Jadi apa, ma yatasawwafil aqli ya, sesuatu yang bisa dimengerti oleh akal, wujudu adanya Allah memberi iman kepada seseorang, wa adamu atau tidak memberi iman pada seorang alias dikafirkan, boleh-boleh aja gitu kan. Jadi nggak wajib ya. Nah itu kenapa? Karena Allah tidak butuh keimanan hamba-hambanya dan tidak akan berkurang kemuliaannya dengan kafirnya hamba-hambanya juga gitu ya. Jadi ya itu segalanya Allah sudah sempurna ya. Maka itu apa tadi yang sudah dijelaskan, membodohkan, memintarkan, mengkayakan atau memiskinkan, memberi iman atau mengkafirkan seseorang, itu termasuk sifat jaiz bagi Allah ya. Nah baik, sekarang kita masuk kepada sifat yang pertama yang wajib bagi Allah ya. Fayajibu, maka wajib pada haknya Allah Ta'ala, fal wujudu, wujud ya, sifat wujud, ada ya tuh. Jadi Allah itu apa? Pasti ada, wujud ya. Nah itu apa? Lawan daripada sifat wujud itu adalah apa? Wadiduhu al-adamu ya. Lawannya atau mustahilnya adalah sifat adam, yakni tiada ya. Nah itu mustahil. Kenapa? Alam semesta ini ada ya, pasti ada yang menciptakannya, ini Gusti Allah ya. Tidak mungkin alam semesta ini yaitu ada dengan sendirinya ya. Nah itu, maka di sini apa, wad dalilu ala dalika ya, ini secara dalil akal ya. Apa dalil akal bahwa Allah itu wujud, ada, yaitu wujudu hadil makhlukat, adanya semua makhluk ini ya. Jadi makhluk itu semua yang diciptakan itu namanya makhluk ya, termasuk alam dunia ini ya, termasuk sorga, neraka, itu semuanya makhluk. Bidadari, malaikat, itu kan diciptakan sama Allah ya. Itu semuanya apa, makhluk ya. Nah siapa yang menciptakan? Yaitu Gusti Allah, pasti ada menciptakannya, ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah itu dalil aklinya ya, bahwa Allah itu ada, yakni adanya semua ciptanya ini ya. Nah seperti ini aja, apa, spidol ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang memproduk ya, ini apa, pabrik spidol ya. Itu juga whiteboard ya, tidak akan ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuat ya, ini tukang kayu umpamanya ya, tuh gitu ya. Sama, maka apa namanya, ini lebih mendekatkan kepada pemahaman yang mudah ya, bahwa adanya Allah bisa dilihat, diteropong dari apa, dari adanya alam semesta ini ya. Dalil naklinya apa ya, Al-Quran, hadis, yaitu apa, lain saltau man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah ya. Jika engkau bertanya kepada kafir Mekah
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, yaitu apa? Allah, ya. Nah, itu. Jadi mereka yakin bahwa langit bumi ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya, ini Gusti Allah, ya. Nah, namun kendati demikian, ya, jangan sampai kita apa namanya, ya, terpaku kepada apa namanya keterangan ini gitu loh, ya, bahwa adanya Allah karena adanya alam semesta. Jangan terpaku pada hal itu, ya. Karena apa? Ya, Allah itu sesungguhnya adalah wajibul wujud, ya. Gitu. Allah itu apa? Wajibul wujud. Nah, itu, ya, wajib adanya. Ya, wajibul wujud, wajib adanya. Sehingga apa? Ada atau tidak adanya alam semesta, ya, Allah mah tetap ada gitu, ya. Nah, gitu. Jadi kalau alam semesta ini nggak ada, Allah ada nggak? Ya, pasti ada, ya. Namun Allah menciptakannya apa? Yakni makhluk yang lain, seperti menciptakan sorga, neraka, gitu kan, bidadari, gitu kan. Tuh, jadi mungkin saja menciptakan yang lain, tidak menciptakan alam semesta, gitu ya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kalau alam semesta itu nggak ada, berarti Allah nggak ada dong. Salah itu, ya. Jadi mau ada atau tidak ada alam semesta, Allah itu bersifat wajibul wujud, wajib adanya, ya. Seperti apa, ya? Gelas dan piring, ya, itu menunjukkan adanya pabrik gelas dan piring. Lalu kalau pabrik gelas dan kalau gelas dan piringnya nggak ada, apakah pabrik gelasnya nggak ada juga? Ya, tetap aja ada, gitu kan. Namun dia pabrik ini nggak memproduksi gelas dan piring lagi. Umpamanya memproduksi pas bunga, gitu, porselen dan lain sebagainya, ya. Nah, itu lampu-lampu kristal umpamanya dia bikin, gitu kan. Nah, itu. Jadi sama, ya, kayak itu tadi, ya. Allah wajibul wujud, wajib adanya. Mau adanya alam semesta atau tidak adanya alam semesta, Allah wajib ada. Itu yang harus kita tanamkan, ya. Nah, itu, maka di sini wujud terbagi berapa? Terbagi pada 3. Wujud idofi, wujud aridi, dan wujud hakiki, ya. Kalau wujud idofi apa? Wujud karena apa? Karena disandarkan kepada yang lain, ya. Tuh, disandarkan kepada yang lain, ya. Tuh, jadi adanya itu disandarkan kepada yang lain. Contoh apa? Ya, seperti adanya anak karena adanya orang tua, ya. Jadi disebut orang tua karena dia punya anak, gitu kan. Nah, itu. Atau adanya guru karena dia punya murid, adanya murid karena ada guru, gitu. Jadi itu namanya apa? Wujud idofi, ya. Nah, gitu, ya. Jadi disandarkan kepada yang lain, ya. Nah, itu umpamanya adanya pemimpin karena adanya rakyat, gitu kan. Nah, itu jadi disandarkan, ya. Nah, itu namanya wujud idofi. Kemudian wujud aridi atau wujud nisbi, ya. Nah, wujud nisbi ini adalah adanya apa? Semua makhluk ini semuanya wujudnya nisbi, relatif, ya. Nah, aridi itu apa? Wujud yang relatif, nisbi, ya. Gitu. Jadi ada karena diadakan oleh Allah. Kalau seandainya kun fayakun, lenyap, udah lenyap semuanya, gitu, ya. Gitu, ya. Nah, ini juga semuanya, gitu kan, yang ada di sekeliling kita ini karena diadakan oleh Allah, ya. Kalau kata Allah lenyap semuanya, ya. Dengan sebab apa? Ya gempa bumi, tsunami, atau apa, langit puting beliung, lenyap semuanya. Bisa aja, gitu kan, ya. Nah, itu. Jadi apa? Itu makanya semua makhluk itu keberadaannya relatif, ya. Itu ada karena diadakan oleh Allah, ya. Nah, contohnya seperti apa? Ketika turunnya surat Al-Lahab, ya, yang mengecam Abu Lahab dan keluarganya, ya. Nah, istrinya Abu Lahab ini Ummu Jamil marah, gitu, dan dia berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Dia bawa batu, kan, dia cari-cari tuh Nabi Muhammad, gitu kan. Nah, ini apa? Pergi ke Ka'bah, di situ lagi duduk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah ada di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu Ummu Jamil nanya kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kamu tahu nggak di mana itu Muhammad?" Tuh, nggak sopan nyebut Muhammad aja, gitu kan. Nah, itu saya mau bunuh dia, di mana dia orangnya, gitu, ya.
Nah, tapi Abu Bakar bilang saya nggak tahu gitu kan. Nah gitu ya, padahal apa? Itu Rasulullah jelas-jelas ada di samping Abu Bakar tadi ya. Nah tetapi sama Allah matanya dia apa? Diusap gitu sehingga enggak ngelihat siapa Nabi Muhammad SAW. Tuh berarti kan ada ya. Tapi kalau sama Allah disembunyikan jadi kagak ada gitu loh ya. Nah gitu ya. Jadi sama aja ya. Zaman perang juga ya. Nah itu. Jadi Belanda umpama nyari-nyari kiai gitu kan, padahal kiainya lagi duduk aja di kursi gitu kan, ada gitu ya, tapi nggak kelihatan sama Belanda gitu kan. Itu kenapa? Itu keberadaannya dilindungi, ya dilenyapkan sementara oleh Allah, jadi nggak kelihatan ya. Tuh, itu berarti apa? Menunjukkan adanya makhluk itu adalah relatif karena diadakan oleh Allah. Kalau dilenyapkan udah lenyap, nggak kelihatan gitu ya. Nah itu contoh apa? Wujud aridi ya. Nah dan yang terakhir adalah nih wujud hakiki, wujud yang sebenar-benarnya ya, atau wujud dzati ya. Nah disebut juga wujud dzati ya, ini wujudnya Gusti Allah ya gitu. Jadi Allah mau ada atau tidak ada alam semesta ya, Allah tetap aja ada gitu kan. Nah begitu ya. Ya cuma alhamdulillah ya, buktinya apa? Nah kita ada, alam semesta ini ada. Oh ini lebih gampang lagi memahami bahwa Allah itu wujud ya. Nah itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.